Kembali lagi bersama kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Meldaya Sri Kahwa Marak dengan NIM 1121070. Saya sebagai moderator. Dan perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya atas nama Ita Atajua dan NIM 11210. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami tentang ide usaha kiri-kiri. Yang pertama, saya persilakan kepada saudara Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan ide bisnis awal usaha ke depannya. Kami ingin membuka usaha kiri-kiri karena pada masa sekarang ini banyak makanan ringan yang dijual di kios dan juga biasa disebut kiri-kiri. Banyak kita jumpai di warung, pasar, kios, atau tempat lainnya yang dekat dengan sekitar kita. Usaha kiri-kiri ini merupakan industri rumahan untuk makanan ringan seperti itu bahan dasarnya itu bisa dengan mudah kita dapatkan di pasaran atau toko. Seperti kita tahu kandungan kalori dari kiri-kiri cukup tinggi, bahkan mencapai 2 kalori karena banyak yang disukai para anak-anak. Mungkin karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang membuat sensasi trending bagi lidah kita. Adapun tujuan kami memilih usaha ini adalah yang pertama mencari keuntungan atau laba, dua menarik minat konsumen untuk merasakan kiri-kiri yang murah meriah, tiga mencapai target penjualan. Adapun alasan kami memilih bisnis ini karena produk ini mudah dijangkau dan bisa dikonsumsi dari berbagai kalangan dan juga bahannya yang mudah didapatkan. Serta cara pembuatannya itu sangat mudah. Potensi dari kelompok kami dan potensi lokal yang mendukung potensi kelompok kami adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di mana potensi dari kelompok kami dalam bekerja sama itu sangat penting bagi keberhasilan dan kesuksesan dalam mencapai sebuah tujuan. Bila kelompok tersebut mampu menghasilkan ide serta inovasi-inovasi yang membangun. Potensi lokal adalah keadaan yang terdapat pada suatu daerah sehingga keadaan suatu potensi itu serta kualitas tersebut dapat dikembangkan dan lokal juga mempunyai kemampuan di suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan. Sesuai dengan pengertian di atas, maka potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung atau usaha kami adalah potensi kelompok di mana kelompok kami memiliki potensi yang baik dalam melakukan kerja sama tim sehingga kami bisa sukses dalam bisnis ini dengan baik serta kami pun bertukar pikiran terkait ide-ide terbaru apa yang akan kami olah dalam produk kami ke depan dan kami yakin kami bisa mengelola dan dari bisnis kami dengan baik sehingga potensi kelompok yang kami miliki ini di mana sumber daya alam yang dimiliki terutama itu mendukung proses pembuatan produk kami, bahkan bahan baku yang kami butuhkan itu banyak di pasaran dan pengelolaan kiri-kiri ini masih sangat sederhana sehingga kami ingin mengelolanya menjadi cemilan yang disukai kalangan masyarakat. Adapun analisis SWOT awal itu setiap manusia Setiap usaha. analisis SWOT awal. Setiap usaha yang kami jalankan pasti ada yang sukses dan ada juga yang belum sukses seperti halnya usaha kami saat ini. Beberapa hal yang menurut kami akan menghambat dan sangat mendukung dalam menjalankan usaha ini. Adapun faktor penghambat tersebut diantaranya pertama itu ada banyaknya usaha yang sama, harga bahan baku yang tidak stabil,
Tapi kami sudah merencanakan untuk memecahkan masalah faktor penghambat tersebut. Di antaranya yaitu dengan berhati-hati dalam mengelola setiap anggaran atau dana yang akan dikeluarkan pada saat pembuatan produk tersebut. Profil usaha produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar atau kios untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya adalah barang berwujud jasa, tempat, organisasi, dan ide. Kiriki adalah makanan yang berupa cemilan kerupuk yang berukuran panjang dan diolah dari tepung terigu. Kiriki ini bercita rasa gurih dan renyah karena diolah secara sederhana tanpa menggunakan bahan pewarna dan pengawet, sehingga keaslian rasanya tetap terjaga, terjamin, dan harga terjangkau. Yang kedua itu kebutuhan dana usaha dan modal usaha. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Secara makro, modal yang merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Modal usaha merupakan uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk membuka usaha. Jadi modal usaha merupakan bagian yang penting dalam sebuah usaha yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan dalam menjalankan usaha. Sumber modal yaitu modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik usaha dengan cara menggunakan saham atau uang tabungan pribadi. Modal yang didapatkan dari hasil pinjaman baik itu bank atau lembaga keuangan lainnya. Berikut rincian biaya usaha awal dengan target produk sebanyak 30 bungkus. Bahan baku dan rincian biaya. 1 kilo tepung terigu dengan harga 10.000, pernipan dengan harga 5.000, telur ayam dengan harga 5.000, mentega dengan harga 5.000, gula dengan harga 7.000, plastik dengan harga 80.000, total 50.000. Transaksi pembayaran dan pinjaman modal usaha. Transaksi pembayaran adalah kegiatan pengeluaran uang keperluan operasi perusahaan dengan adanya kesepakatan harga yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ada 2 macam sistem pembayaran yang sering dilakukan di Indonesia, yaitu transaksi tunai dan transaksi non-tunai. Transaksi tunai adalah transaksi yang dilakukan secara langsung menggunakan uang kertas, yaitu uang kertas atau uang logam, di mana transaksi tunai sering dilakukan atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua itu transaksi non-tunai, yaitu transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik atau uang kertas atau logam, melainkan menggunakan uang non-tunai seperti cek, giro, kartu kredit, dan uang elektronik. Dari keterangan di atas, maka kami menggunakan transaksi pembayaran secara tunai dan juga bisa menggunakan transaksi secara non-tunai. Mengapa kami memilih transaksi non-tunai? Karena menurut kami ini lebih memudahkan kami dan juga para konsumen untuk bertransaksi. Contohnya, jika ada konsumen yang ingin membeli produk kami tetapi lupa membawa uang tunai, maka konsumen tetap bisa membeli produk yang kami tawarkan dengan membayar secara non-tunai. Alasan kami menggunakan pembayaran secara non-tunai ialah lebih menguntungkan. Mengapa? Karena jika menggunakan pembayaran secara non-tunai, pasti ada batas nominal yang dikeluarkan dari akun tersebut, sehingga minimal pembayaran 10.000, maka secara tidak langsung konsumen yang tadinya hanya ingin beli satu produk bisa saja membeli lebih dari satu produk. Pinjaman modal usaha adalah salah satu penunjang penting di mana pinjaman modal usaha berperan sebagai sumber usaha bisnis baru yang akan dibangun. Pinjaman modal usaha merupakan pinjaman sebuah uang oleh seorang kepada perusahaan bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Umumnya, pinjaman modal usaha tersebut difungsikan sebagai salah satu sumber
sumber modal usaha. Dengan begitu, usaha beserta proses di dalamnya dapat dijalankan dan dikembangkan dengan baik. Tetapi dari usaha kami, ini kami belum menggunakan modal usaha karena usaha yang kami jalankan merupakan usaha kecil-kecilan yang kami buat dengan modal sendiri atau modal internal dari tabungan kami. Yang keempat itu sumber daya manusia dan customer service atau sumber daya SDM adalah salah satu yang sangat penting dalam sebuah organisasi, di mana SDM merupakan faktor yang mempengaruhi serta meningkatkan kualitas dalam sebuah organisasi sehingga organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya. Sumber daya manusia sendiri merupakan potensi dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan suatu melalui daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seseorang sehingga bisa termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Fungsi sumber daya manusia yang pertama itu sebagai tenaga kerja, di mana tenaga kerja mempunyai kemampuan untuk memberikan jasa yang berguna untuk menghasilkan produk berupa barang maupun jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Yang kedua itu sebagai pemimpin mempunyai kapasitas yang lebih besar dan skill dan pengalaman yang dapat berfungsi sebagai pemimpin bagi suatu organisasi. Yang ketiga itu sebagai tenaga ahli, SDM dapat berfungsi sesuai bidang dan kemampuan, salah satunya sebagai tenaga ahli bagi sebuah perusahaan. Customer service adalah seorang yang akan melayani pelanggan tentang informasi atau layanan terkait barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tugas dari customer service adalah membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, melakukan penanganan terhadap keluhan pelanggan, menjual produk atau jasa dan perusahaan dengan menggunakan bahasa yang sopan, teliti, dan sabar. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan secara catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Kegiatan pencatatan ini penting agar bisa mengetahui kondisi finansial dan keuangan secara keseluruhan, sehingga angkutan dari perusahaan bisa mengevaluasi dan mencari solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga di masa depan. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, yaitu laporan untuk mengetahui kondisi keuangan laba dan rugi. Sedangkan laporan arus kas yaitu digunakan sebagai catatan pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal, yaitu laporan perusahaan untuk menjelaskan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan laporan neraca yaitu informasi mengenai aktiva dan macam-macam kewajiban dari perusahaan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang hanya akan tertuju pada informasi-informasi pendukung yang menjelaskan bagaimana kegiatan perusahaan sampai pada angka terakhir pada laporan analisis laporan keuangan. Adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan, di mana di dalamnya terdapat metode dan teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Jenis analisis laporan keuangan ada 4, yaitu pertama analisis tren, yaitu analisis yang bisa melihat kinerja suatu perusahaan dari satu waktu dibandingkan waktu yang lain. Dan untuk melakukan analisis ini, seorang manajer keuangan harus menggunakan histori data dari laporan keuangan. Yang kedua, analisis common SIS, yaitu analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis terhadap neraca dan laporan utang rugi sebuah perusahaan dengan menggunakan presentasi dalam analisis ini. Yang ketiga, analisis presentasi. Perubahan analisis ini dapat membuat seorang manajer keuangan melihat kondisi
berbagai ataupun laporan untuk rugi maupun batu neraca. Yang terakhir, industri seorang manajer akuntansi umumnya menggunakan teknik rasio saat melakukan jenis analisis ini. Dalam melakukan perbandingan, seorang manajer harus mengetahui rasio rata-rata sebuah perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang bergerak pada industri yang sama. Saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha dan pesaing. Kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan. Kelayakan usaha membantu penguasa dalam mengambil keputusan yang tepat. Bagi pemula, hal ini penting dilakukan untuk menghindari kerugian. Tujuan dari studi kelayakan usaha yaitu untuk memperlancar sebuah perencanaan agar terhindar dari risiko kerugian, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pengawasan dan pengendalian. Adapun aspek-aspek dari kelayakan usaha yaitu hukum atau legalitas yang terdapat ketentuan umum yaitu izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, dan PWP, akta pendirian perusahaan dan SIU. Aspek selanjutnya adalah aspek budaya dan ekonomi yang dapat dimiliki setempat yang diakibatkan oleh perusahaan di sekitar lokasi. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran, di mana menganalisis peluang produk di pasaran. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis adalah potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, dan situasi persaingan. Selanjutnya ada aspek manajemen, di mana aspek ini berkaitan erat dengan aspek operasional perusahaan dari sisi pembangunan dan pengembangan. Terakhir, aspek keuangan, yaitu modal termasuk hal utama yang harus dimiliki sebelum berbisnis. Dari usaha kami ini belum ada aspek hukum karena usaha kami masih digolongkan kecil atau bisa dikatakan UMKM, jadi belum ada surat tanda perusahaan PWP, akta pendirian perusahaan dan SIU. Untuk aspek budaya dan ekonomi, di mana dalam usaha ini kami bisa membantu perdagangan kecil untuk membeli bahan-bahan pokok kepada mereka sehingga bisa saling membantu dan mendukung perekonomian. Aspek pasar dan pemasaran, yaitu sedikit pesaing yang menjual produk sama seperti kami, sehingga kemungkinan besar persaingan dan pemasaran yang akan kami lakukan itu bisa membuat daya beli dari masyarakat tinggi serta mempertahankan pelanggan atau konsumen. Aspek manajemen kami atau aspek dari operasional usaha, di mana kami akan banyak keputusan yang diambil dengan cermat agar usaha kami tidak mengalami kerugian dan kepuasan pelanggan dapat dijaga. Aspek keuangan awal kami yaitu sebesar 50.000 dan itu merupakan awal di mana kami menggunakan modal karena sehingga penjualan kami mendapatkan keuntungan sebesar 40.000. Pemanfaatan teknologi di era digital dan perkembangan usaha. Teknologi adalah keseluruhan sarana yang bisa diciptakan dan juga dibuat oleh seorang atau kelompok manusia yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas dan memberi kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari adanya teknologi dalam sebuah usaha, kita dapat menyebarkan informasi lebih cepat atau mempromosikan usaha atau produk yang produksi dengan cepat, tepat sasaran. Selain itu bisa menggunakan transaksi tanpa dompet dengan aplikasi-aplikasi yang ada seperti OVO dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa digunakan dalam pemanfaatan teknologi di bidang bisnis. Dan yang pasti kami bisa dapat dengan mudah berinteraksi dengan pelanggan atau customer dengan melalui medsos seperti IG, Twitter, sehingga pelanggan bisa menyarankan sesuatu atau melaporkan keluhan mengenai produk maupun layanan yang diberikan. Testimoni dari kelompok kami dalam
saya akan menyimpulkan dari hasil yang sudah teman-teman paparkan tadi. Nah, di sini saya menyimpulkan demikianlah usaha kiri-kiri ke depannya. Bagaimana ini kami susun dan dari hasil analisis penulisan mengenai segmentasi keuangan dan aspek keuangan. Harapan kami untuk produk kiri-kiri ini adalah supaya produk ini bisa lebih berkembang dan maju. Di samping itu kami mengharapkan supaya produk makanan ini tidak berkurang karena produk ini sangat bagus dan berkualitas. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 7.